Kalau lihat peta geopolitik Asia, pasti terpampang dua negara raksasa yang mencuri banyak perhatian, yaitu Cina dan India. Mereka ini tuh nggak cuma wilayah besar di Asia, tapi juga punya pengaruh yang nendang di berbagai urusan dunia. Dari sejarah yang panjang hingga potensi ekonomi yang besar. Tapi ada satu pertanyaan penting di antara mereka berdua, siapa yang jadi yang terhebat ya? Nah, kali ini kita bakal coba bahas perbandingan antara Cina dan India dengan data yang lebih rinci. Kita mulai dari hubungan kedua negara dari masa ke masa. Kalau dilihat-lihat, Cina dan India tuh kayak teman kecil yang kadang main bareng tapi kadang juga adu mulut. Salah satu episode terpanas adalah konflik perbatasan tahun 1962. Saking panasnya nih, konflik ini akhirnya jadi perang terbuka antara Cina dan India. Perang ini terjadi di wilayah perbatasan Himalaya Timur Laut dan berlangsung selama 1 bulan. Bukan cuma itu, konflik soal perbatasan kedua negara ini udah panjang dari awal abad 20 sampai sekarang. Ada yang bilang, mungkin Cina sengaja bikin konflik terus-menerus dengan India. Bingung kan? Jadi gini, menurut Dr. Sherin Topjel, dosen ilmu politik dan hubungan internasional di University of Birmingham, Cina mungkin sengaja bikin geger biar India nggak terlalu bebas dan Cina bisa ganggu urusan politik India. Misalnya hubungan India dengan Amerika Serikat. Tapi jangan salah, selain konflik, kedua negara ini juga bekerja sama dalam bidang ekonomi loh. Cina dan India adalah dua dari anggota pendiri Asian Infrastructure Investment Bank yang berfokus pada pendanaan proyek infrastruktur di Asia. Sekarang kita bakal terbang ke masa lalu dua negara ini. Kita mulai dari sejarah panjang negeri tirai bambu. Kisah negara ini dimulai dari tahun 2100 sebelum Masehi, di mana dinasti awal seperti Xia, Shang, dan Zhou mendominasi wilayah daratan Cina. Terus berlanjut ke zaman dinasti Qin yang menyatukan berbagai kerajaan kecil menjadi satu negara yang besar. Di era ini juga pembangunan tahap pertama tembok raksasa Cina dimulai. Lalu setelah dinasti Qin, pada tahun 206 sebelum Masehi hingga sekitar tahun 220 Masehi, dinasti Han memerintah yang kemudian terpecah menjadi 3 kerajaan, yaitu Wei, Su, dan Wu. Nah, era 3 kerajaan ini juga yang menjadi kisah dari game Dynasty Warriors. Setelah era ini penguasa Cina terus berganti dari masa ke masa. Hingga memasuki tahun 1912, era dinasti di daratan Cina berakhir dan mengalami peralihan menjadi negara republik. Kemudian pada tahun 1937, invasi Jepang dimulai di Tiongkok dan berakhir pada tahun 1945 ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Nah, baru pada tanggal 1 Oktober 1949, negara ini resmi berdiri dengan nama Republik Rakyat Tiongkok dengan ideologi komunis sebagai dasar negara. Nah, kita berpindah ke India sekarang. Ceritanya dimulai sekitar tahun 3300 sebelum Masehi ketika kerajaan Magadha dan Maurya menciptakan fondasi negara India. Terus dari tahun 12 hingga 1857, kerajaan Islam menguasai India. Salah satu yang paling terkenal di era ini adalah Kesultanan Mughal. Di mana di masa ini, Taj Mahal dibangun dan menjadi simbol ikonik India sampai sekarang. Nah, pada tahun 1858 terjadi pemberontakan yang membuat kekuasaan di India beralih ke tangan Inggris. Situasi ini berlangsung sampai tahun 1947 ketika India akhirnya meraih kemerdekaan dari penjajahan Inggris. Setelah merdeka, India memilih demokrasi parlementer sebagai sistem pemerintahannya. Yuk sekarang kita tengok peta geografis kedua negara ini. China memiliki luas wilayah 9,5 juta kilometer persegi yang terdiri dari daratan sebesar 9,2 juta dan laut 200.000 kilometer persegi. Gak heran jika China menjadi negara paling luas di Asia dan keempat di dunia dengan populasi mencapai 1,4 miliar orang. Jadi kalau dihitung-hitung nih, kepadatan penduduk Cina sekitar 153 orang per 1 kilometer persegi. Sedangkan India memiliki luas wilayah 3,2 juta kilometer persegi yang terdiri dari daratan 2,9 juta kilometer persegi dan 314.000 kilometer persegi untuk lautan. Penduduknya sekitar 1,3 miliar jiwa, yang artinya India memiliki kepadatan penduduk sekitar 450 orang per kilometer persegi.
Selanjutnya kita intip ibu kota kedua negara. Kita mulai dari Beijing, ibu kota Cina. Kota ini memperlihatkan perpaduan modernisasi dengan sejarah yang saling melengkapi. Contohnya aja, tembok besar Cina yang mulai dibangun di zaman dinasti Qin. Selain itu, ada kota terlarang tepat di tengah kota Beijing yang dulu merupakan istana kekaisaran kuno. Nah, kalau soal modernisasi nih, Beijing tuh punya area yang disebut Zhongguancun yang juga dijuluki sebagai Silicon Valley-nya Cina. Di area ini berdiri perusahaan komputer Lenovo, perusahaan telekomunikasi Huawei, terus yang paling terkenal adalah Tencent, perusahaan teknologi yang buat WeChat dan beberapa game terkenal seperti PUBG, Call of Duty Mobile, Crossfire, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita menuju New Delhi, ibu kota India. Kalau di kota ini tuh lebih berfokus sebagai pusat politik, budaya, dan ekonomi. Di sini, kamu bisa menemukan banyak museum dan galeri seni keren, seperti National Museum of India dan National Gallery of Modern Art. Tapi hal menarik lainnya, New Delhi juga punya jarak yang cukup dekat dengan kota kuno Agra, tempat di mana Taj Mahal berdiri megah. Kalau bicara soal teknologi, India punya pusat teknologi yang tersebar di beberapa kota. Misalnya, ada perusahaan teknologi Microsoft yang berlokasi di Hyderabad, serta kota Bangalore yang sering disebut sebagai Silicon Valley-nya India. Gak lengkap kalau kita nggak bahas soal militer kedua negara ini, guys. Cina duduk di urutan ketiga sebagai militer paling wahid di dunia. Negara ini punya pasukan aktif sebanyak 3,2 juta personel yang terbagi di Angkatan Darat sekitar 2,5 juta orang, Angkatan Udara 400.000 personel, dan sisanya Angkatan Laut. Sedangkan alutsista kayak jet tempur sebanyak 1.500 unit, tank 4.950 unit, kapal perang sebanyak 93 unit, dan kapal selam sebanyak 78 unit. Sementara itu, India berada di urutan keempat, hanya satu tingkat di bawah Cina. India punya pasukan aktif sekitar 2,6 juta orang yang terbagi dalam 3 divisi, yakni darat 2,2 juta personel, Angkatan Laut 142 personel, dan sisanya di Angkatan Udara. Kalau alutsista seperti jet tempur sebanyak 707 unit, tank 4.614 unit, kapal perang sebanyak 23 unit, dan kapal selam sebanyak 18 unit. Dan yang menjadi pertanyaan terakhir, siapa yang lebih kaya dari kedua negara ini? Kalau Cina punya PDB sekitar 217.000 triliun rupiah dengan industri manufakturnya dan pengembangan teknologi sebagai sektor penyumbang terbesar. Sedangkan India memiliki pendapatan domestik bruto sebesar 44.000 triliun rupiah dan sektor IT berperan penting dalam penyumbang pendapatan negara ini.